guys, welcome to Geralitan Channel. Excited! Aku mau syuting kentut anjing. Emang kenapa kalau kentut ya? Bukan emang kenapa kau kentut, tapi kentut lu tuh bau pemandi jenazah anjing. Gak apa-apa. Kayak pamit ditusuk-tusuk paku anjing. Orang gua kentutnya dari syuting belum mulai, tiba-tiba aja pas kentut gua kelar lu mau mulai syuting. Kenapa nggak dari tadi sebelum gua kentut? Kenapa lu kentutnya nggak lu tahan? Kenapa kayak nggak lu gini pantat lu nggak lu giniin nih, lu gituin? Ya kalau bisa disimpan, gua simpen dulu kentut. Nggak bisa orang keluar begitu saja. Semua yang ditahan-tahan tuh nggak enak, Ger. Termasuk kersangkan ya, karena kalau Termasuk- kersangkan ditahan-tahan, termasuk- akan kita entus adik istri kita sendiri. Iya, seperti ini di film ini si Aris kan birahi itu. banget tuh si Aris tuh. Kita begini banget syutingnya. Masih bohong nggak sih? Coba lu undus dulu dong, Pedia. Itu kan suami lu. Enggak, Udah bisa ngumpul. bisa. Hey guys, welcome to Geralitan Channel. Excited! Jika bersama dengan dua DGJ kesadaran pagi, kalau bukan dengan dua orang dengan Grand Joke kesadaran, tapi kalau bukan dua orang DGJ. Ulang lagi. Dua orang. Enggak, gini saking nggak ada ininya. Dua orang DGJ. Dua orang DGJ. Apalah dua orang Ya DGJ? bener dong, dua orang DGJ, dua orang dengan gangguan jiwa. Dengan Great Joke. Dengan Great Joke, salah kok. Dengan Great Oh, Joke. kalian Great Joke sekarang. Iya. Kita yuk lagi bersama dua review berita viral tengah kita mobil terkocak. Sembunyi muncul dari belakang istri, sembunyi muncul dari belakang istri, sembunyi muncul dari belakang istri. Ternyata istri bertambah, istri bertambah, begini, tanduknya begini. Tercium bibir istri kayak di Aris. Aduh, kalau bukan di segmen ADC, ada apa Di Cinema. Ini pakai itu. Tapi ADC hari ini spesial sekali, Vidya. Ya, Karena kita kedatangan langsung dengan Mas Aris. Tapi Mas Aris kali ini harus disensor karena dia kayak kurang. pantesan aja tiba-tiba saya datang disuruh pangku Iya, barusan. kayak kurang. Buruan syutingnya saya udah ngacak ini. Mana Rani? Rani mana Rani? Lu ngaco karena titik lu ketemu pantatnya dia. Mas Aris kenalan, mau nggak kenalan sama teman saya namanya Alpi? Boleh. Kenalan dulu. Boleh. Pi! Halo Mas Aris, apa kabar? Senang sekali Mas Aris sudah datang. Tadi ada Mas Aris, mana? Mana ya? Lagi ke toilet kayaknya ya. Enggak, tadi ada di sini. Ya, ada apa Mas Alfi? Ya, senang sekali saya bisa diundang ke sini. Terima kasih sebagai narasumber. Oh iya Mas Aris, kita juga senang mengundang Mas Aris di sini. Terima kasih sudah datang. Maaf ya kita emang lesehan kayak gini kalau syuting ya Ger ya. Iya, Kita ada iya, syuting. Tadi di sini. Mas Aris gimana kesan datang ke sini? Wah, sebenarnya saya juga capek sih jauh-jauh, tapi gimana ya? Orang konten ini udah pasti viral ya. Ya kalau saya ke sini gitu. Ya. Rani, terima kasih Rani. Mbok, gimana Mbok? Kesaksiannya di rumah itu Mbok? Apel apa? Oh, Pak Junedi. Ada film-film apa aja di bioskop? Ini akan membuatmu kaget, Pi. Aku Tanah Jawa masih ada, anjing ngapain anjing? Menu-menuin layar aja pilih film ya. Enggak, orang-orang yang terjebak. Sengaja dia emang ngambilnya di masa di liburan-liburan kayak gini. Atau mungkin gara-gara kita ADC-in jadi makin banyak yang pada makin banyak yang nonton tambah layar ya. Emang seviral itu kita ya? Emang berpengaruh itu? Sepiral itu, Bro. Kalau enggak kita nggak mungkin dijegal-jegal sama ini PH-PH. Yang ngejegal juga tasbih kosong. Atau How to Make Million Before Grandmothers masih ada. Itu harus wajib nonton banget, guys ya. Kamu nonton nggak? Belum. Ih, kenapa? Gak ada yang ngajak, kamu nonton tanpa aku. Buat apa? Kenapa kamu nonton tanpa aku? Kenapa ngajak kamu? Nah, aku gak ada teman nonton. Inilah cuplikannya adegan tadi di film itu yang kita nonton ya. Kayak gini lah kira-kira ya. Istri adalah maut. Ada Malam Pencabut Nyawa, Haikyuu, The Garfield Movie masih ada, Bad Boys Red or Dies. Ini yang baru. Agak lain masih ada gak agak lain? Udah lama banget nggak ada anjing. Kalau ada sih gue nyuci. Udah muncul di Netflix aja. Setan anjing. The Stranger Chapter 1 nih ada, The Watchers, ini filmnya anaknya Stranger Things. Night Shyamalan. Stranger Things. Enggak, The Strangers. Tahu nggak sih lu film zaman dulu sempat heboh yang pembunuhan itu di cabin. Jadi kayak ada orang di cabin terus dia ada Cabin in the Wood. Bukan. Ada Dengar dulu lah dia mau jelaskan itu. ada orang di cabin di dalam hutan. Nah, The Cabin in the Wood
Nah, kan bener udah Cabin in the Woods. Nah, bingung kan? Emang udah Cabin in the Woods sebenarnya. Prequel. Ada The Watchers, ada Dylan Huaini. Aduh, Dylan Wah ini penasaran deh. Lu suka Dylan kan? Suka Satu Dylan. suka Dylan, kalian berdua. Pembaca bukunya. Aku enggak. Ada Dylan Huaini, ada Dylan Nihauma, ada Dylan Lancau. Dan ada Dylan. Ada Dylan ada Dylan Te Amo, Dylan Sarange. Iya. Ini juga yang paling aku tunggu-tunggu juga, ada Inside Out 2. Dan Inside Out 2 Ada- Idowa Lewih Medeni. Ada Out Inside atau keluar di dalam. Iya, betul. Seperti Mas Aris. Mas Aris. Kalau Inside Out dalam keluar. Dalam Kalau keluar. Out Inside keluar di dalam. Iya, Mas Aris itu tadi kepada Mesrani. Capek hamil. Ada Maibu. Maibu ini film Thailand. Dan gue yakin ini tuh tipe komedi lu banget, Sumpah, Iya, mau horor. Sumpah, horor romance komedi. di mana itu? Lu pasti bakal terngakak-ngakak karena dia Mau dong, ada mau orang-orang dong. aneh. Mau dong. Banyak orang-orang Mau tampilan dong aneh nonton ini, dong. Maibu. Ayo kita nonton yuk. Jangan, belum tayang. 19 Juni Oh, dia, 19 Juni. Sabar, jangan kayak Mas Aris gitu, nafsuan banget ya. Langsung. Tolong. Dan yang kita akan review hari ini. Yang akan kita review hari ini adalah Ipar adalah mau. Ipar adalah lontong. Tapi itu bisa jadi juga tuh anjing. Diproduksi oleh Manus Punjabi. Didirektori oleh Hanung Bramantyo, ditulis oleh Oka Aurora, dibintangi oleh Michelle Judith, Deva Mahendra, Davina Karamo. Oh, Davina Karamo itu film ini kayak dia ya? Oh iya, Jin Jadi dan apa? Jun. Jadi ceweknya Jun. Ada Alessia Fadila Kurniawan, Dewi Irawan, Devina Aurel, Asri Welas. Wah, Ada- Asri Welas. Lucu ya? Padahal perannya nggak terlalu banyak tapi Peran lucu isi doang, banget. tapi lucu banget. Iya, anjir. ini ada minuman warna biru. Seselin aja deh yang kayak bensin. Itu lucu sih ya. Enggak, dari mana dia kepikiran bensin itu ya? Ada Sasha Grey, Sora Aoi, Miyabi, dan juga ada Johnny Sins. Dan juga ada Pink Panther. Dan juga didisebut oleh Blazers. Dan juga oleh Viva Max. Tau gak Viva Max? Filipina. Wah, nggak pernah sebelum nonton Filipina. Gue pernah. Cinta tak pernah bisa ditebak. Nisa dipinang oleh dosen muda dari kampusnya bernama Aris. Laki-laki cerdas yang punya pesona luar biasa. Aristoteles bukan tuh? Aries. Pernikahan mereka Maksa banget, Cok. Maksa banget. Pernikahan mereka bagaikan pernikahan negeri dongeng, sempurna, apalagi dengan kelahiran putri mereka, Raya. Sayangnya, seperti juga cinta masalah datang tanpa diduga. Raya kan itu yang naga-naga itu. Raya and the Dragon. And the Dragon. Warrior Zombie. Ibu Nisa tiba-tiba menitipkan adiknya Rani untuk tinggal bersama Aris dan Nisa. Tadinya menjaga jarak dengan Aris, tapi perlahan setelah hubungan terlarang terbuka. Di belakang Nisa, Aris mengkhianati pernikahan dengan adik kandung istrinya sendiri. Jika kalian... Parah sih emang anjing. Kan lu Aris. Oh iya. Lu Aris, kembali ke Mas Parah Aris. sih emang saya. Mas Aris kembali. Saya emang parah sih. Sebenarnya nonton di bioskop dan ternyata tadi tuh demas. Kayak sekolah syuting tuh begini ya? Kayak begini. Openingnya aja kadang 20 menit sendiri aja. Hey, when the scary wind will ring, hopefully. Itu apa maksudnya? Kasih tau dulu maksudnya. Kan dia kan jadi hyperaktif ketika si Jim Carrey pakai ini ke Demet. Film. Bisa keluarin ini dia. Kalau Jim Carrey dia bisa keluarin apa-apa gitu. Bisa nih kan. Someone can love me, yeah. Terus dia bisa terbang gitu. Jadi tornado. Albi kembali. Bisa gitu. Gerah ya, yuk. Udah tau gendut banyak gerak aja. By the way, film ini saya nonton di bioskop dan tadi lumayan rame ya. Dan kata video dia kemarin sempat mau nonton terus kelihatannya penuh ya. Penuh. Hari apa? Ngantri banget anjay weekend. Hari Minggu dia Oh, tadinya lu mau nontonnya. nonton Malam weekend. Minggu. Malam Minggu. Malam Minggu dia Tapi nontonnya. rame banget bioskopnya. Ngantri banget. Jadi gitu guys, ini filmnya sedang rame. Jadi kalau kalian nggak mau kena spoiler, silakan kalian dulu keluar dulu. Ah, bagus. Wah, kesel banget gue nonton film ini. Iya. Tapi jika kalian tidak mau sudah menonton, balik lagi ke sini kita diskusi di komentar di bawah.
Bang Alfi. Iya, Ger. Mbak Vidya. Oh. By the way sebenarnya ya film ini tuh kita dedikasikan buat Vidya sebenarnya guys. Karena dia sangat invest banget iya. ke cerita film ini. Kamu aku bahkan baru tahu ternyata film ini tuh diangkat dari kisah nyata dari TikTok ya. Kisah nyata yang diceritakan oleh followersnya seorang tiktoker yang namanya Eliza Siva. Oke. Dan dia bawakan dikemas sama dia dari jadi video TikTok yang berpart-part gitu. Iya. Oke, jadi POV. jujur gue nggak pernah lihat ya. Jadi kayak ada satu TikToker. Tapi lu janji lu harus hari ini abis ini lu harus nonton anjir dari part 1 sampai part 20 menit. Capek banget. Kan satu Tapi video seru ya? cuma 2 menit doang. Satu video 2 menit Oke, menitan oke. doang. Bisa. Seru banget, lebih parah daripada filmnya. 2 menit, lu kali 24 ada 48 menit, udah hampir jadi film, 1 jam. Iya sih, tapi seru, lebih seru daripada filmnya. Oke, jadi guys, jadi gini, ada satu TikToker, Eliza, dia diceritain, jadi dia bawa pengalaman Kayak pengalaman follower, Terus iya. dia ceritakan kisah Iya. ini dibuat scene, berpart-part. ya dibuat di adegan-adegan. Oh, kayak dia POV peragain gitu ya? Iya, Iya. peragain. Dan itu viral. Viral. Tahun berapa ini? 2023 tahun lalu. Oh, tahun lalu sempat viral. Itu gue baru tahu juga guys. Karena yang gue tahu cerita-cerita kayak layangan putus, itu kan gue tahu tuh. Kalau itu mah dari sama fiktif. ada yang nikah sama ibunya, mertuanya. Ada juga yang nikah sama mertuanya kan? Ada. Itu juga mau jadi film itu nanti. Si Laura juga tuh mau jadi film, ya kan? Tapi kalau ini gue baru dengar nih. Oke, kita bahas dulu dari hal yang kita sukai ya. Apa yang kalian sukai dari film ini guys? Sebenarnya yang pertama sih actingnya sih. Oke, Karena kalau dilihat keseluruhan sebenarnya film ini nggak sempurna amat Betul. gitu ya. Masih ada beberapa kekurangan yang bikin aduh sayang banget ya. Tapi itu semua entah kenapa ketutupan sama actingnya bagus. Betul gitu. sih, karena menurut aku meskipun aku nggak tahu sih ya jadi Nisa, jujur aja Mbak siapa sih namanya? Michelle Yudit. Michelle Judith ya. Oh, bisa jadi aktor gue pernah. lama, weh. Iya, aktor lama. Tahu, maksudnya kayak aku jarang lihat filmnya Mr. Judith. Mungkin karena aku terlalu sering nonton Tumbal Darah Anak Muda gitu-gitu Iya. ya. Calon Arang, terus kayak Kutukan 9 Monyet gitu-gitu Tapi kan. Biasanya romance loh, dia biasanya romance. Iya makanya, jadi kayak jarang ngelihat aktris ini, which is Mr. Judith. Cuma ternyata Setelah nonton actingnya mantap. wah gila anjir, keren banget. Apalagi setelah dia tahu suaminya selingkuh, terus dia yang dia adegan di rumah. Iya. Itu wah gila sih anjir. Kayak kita bisa merasakan I can feel the pain. kepedihannya Iya. seorang istri yang diselingkuhi. Begitupun sebaliknya ya si Deva Mahendra, terus Yang jadi Rani. Jadi Rani. Bahkan bocilnya pun yang jadi Raya bagus banget betul acting. sekali anjir, jujur itu menurut aku bocil terbaik kedua setelah Cell Number 7. Oh, Miracle in Cell Number Iya, 7. itu kan bocilnya cewek itu juga bagus banget tuh. Iya. Ini juga nggak kalah bagus anjir Iya. gitu. Terus juga even acting peran-peran kecil seperti Devina Aurel, Iya, Pak Astrid Junet. Welas. Pak Junet. Apalagi Pak Junet. Tunggu, Pak Junet. Ngomong-ngomong soal Pak Junedi ini ya. Iya. Di awal-awal dia tuh kayak Apa sih gitu. gitu. Tapi makin ke belakang kayak Makin lucu kocak ya. juga Iya, nih orang lama-lama anjir. lucu juga Lucu gitu. banget sih. Tapi kayak ketika dia serius langsung kayak wah, Iya. kayak ada dua orang yang berbeda gitu Iya, ya. benar-benar kayak ada sisi lainnya gitu. Pak Junedi adalah salah satu pengisi apa sih kayak bumbu-bumbu komedi menurut gue tepat gitu ya dihadirkan sosok Junedi ini gitu. Aku juga suka akting ibunya loh. Iya, benar. Mamanya tuh kayak Ibu- kelihatan ya kayak ibu-ibu yang Ibunya sayang. memang aktor lama juga, aktor Ibu yang jadul. sayang sama anaknya gitu. Pokoknya udahlah acting top gitu. Terus selanjutnya set gitu ya. Kalau kita ngomongin soal set, berbicara soal rumahnya si Setnya juga rumahnya si siapa? rumahnya si Aris dan Si Aris dan Nisa. adem gitu ya. Tapi rumah di kampungnya si Nisa juga yang di Salatiga adem juga sih. Iya, maksudnya kayak kita bisa lihat rumah di kampung beneran kayak rumah di kampung. Terus kayak di belakangnya ada gunung-gunung perbukitan. Tuh, rumah di gitu, kota kebun-kebun. beneran kayak modern gitu Iya. ya. Terus mereka bisa syuting di pantai. Itu kan Bukan, itu jangan pantai. mereka syuting di beach. Ya, Itu di atas pelacur. syuting di atas pelacur. Itu juga kayak indah gitu ya. Oke, maksudnya setnya juga menarik untuk dilihat gitu. Ngomong-ngomong soal set, niat juga loh mereka bikin set toko roti viral. Iya. Kayak gue bisa melihat kalau ini toko-toko roti yang bakal gue datengin nih anjir Iya, kayak itu kan fiktif kan, nggak ada. Tapi dia bikin kayak seolah-olah itu tuh usaha beneran gitu. Iya, kayak misalnya kayak Bittersweet by Nala dengan Nala kafe-kafe gitu ya. Iya. Berasa itu tuh kayak apa ya? Kayak dari sosmed viral terus tiba-tiba berkembang jadi jadi toko ya kayak gitu Iya, menurut gue. kita merasakan perkembangannya juga. Iya, kayak gitu. Itu. Terus dari set menurut gue
gue udah bukan cukup oke, sudah oke lah. Pemilihannya juga, pemilihan tempat lokasi syutingnya juga, apalagi pantainya tuh, sebenarnya kalau pantai sih sebenarnya biasa aja, cuma menurut gue yang kekuatannya tuh di kameranya sama si cara nge-shoot sutradaranya sih. Satu sih yang disayangkan, harusnya mereka syuting partnya di Bali ya, karena di situ kayak banyak orang telanjang gitu kan. Nggak usah, nggak perlu kan, si Anisanya kan berhijab, anaknya kan juga kayak masih masa pertumbuhan. Disayangkan buat gue nggak bisa ngeliat telanjangnya. Nah, itu mah buat lu nya doang. Nggak ada peduli ya. Nggak ada peduli kalau buat lu doang mah. Nah, kan beda-beda. Mas Hanung nggak bodo amat. Beda-beda. Kita demi Gerald doang mau syuting. Tempat yang ada bikininya. Kayak gitu beda-beda ya. Kayak gitu. Terus selanjutnya yang gue Sosok ini beda-beda ya. Selanjutnya yang gue suka dari film ini adalah cara sutradara ini membangun ketegangan ya di film melalui dialog sama melalui atmosfer gitu. Iya, atmosfernya tuh kayak kita berasa gitu. Sebenarnya kita tuh datang udah tahu ini ekspektasi film itu bakal jadi apa gitu. Background musiknya berarti yang ngaruh kayak juga ya? orang kayak ada kan cerita ini viral juga kayak kita datang dengan ekspektasi kita mau lihat si Aris selingkuh sama adiknya gitu kan. Iya, kayak gimana nih? Kayak gimana gitu. Cuman maksud gue kayak dia ini pintar menanamkan dialog-dialog anjing gitu. Kayak Iya. misalnya si Nisa bilang ke adiknya kayak kamu nanti kalau cari pacar kayak Mas Aris nih. Iya. Kita tahu itu bakal jadi selingkuh Iya, gitu. terus Cuma maksudnya kayak dengan dialog itu kita langsung kayak wah anjing. Si Anissa juga bilang, aku tuh ngelihat sosok sosok ayah apa sosok bapak lo di Mas Aris. Iya, kayak gitu, Terus kan gitu. langsung dari situ si Raninya nggak ngeliatin si Mas Aris. Di situ anjing Terus banget. kayak si ibunya juga bilang, kamu ntar Jangan ngasih jangan masalah." macem-macem di Iya. rumah Mbak Yu gitu kan. Di situ kayak kita Kayak pengantar plotnya gitu ya. Kita tuh udah tahu apa yang akan terjadi, tetapi dengan adanya dialog itu tuh makin kayak Gregetan. ih ya. gregetan Iya, anjir. iya. Gitu. Terus juga dialog perselingkuhan menurut gue juga cukup triggering gitu loh. Iya, triggering, iya. Kayak maksudnya kayak mereka bisa kayak ketawa-ketawa gitu ya. Iya, iya. Selingkuh di kamarnya si Nisa. Iya, di anjir. kamarnya si Nisa. Masih bisa ketawa-ketawa itu cukup Cukup gregetan anjing. gitu. Jadi kayak atmosfer yang dibangun tuh Apalagi pas mereka ngebohongin Nisa yang di ya hotel di aja. hotel, terus mereka kayak merasa menang Merasa gitu ya. menang, iya benar-benar. Itu juga maksudnya kayak atmosfer yang dibangun tuh cukup membuat kayak pengen nampol. tonjok aja. Tonjok dua orang itu ya. Jujur gue tuh bukan tipe penonton drama romance seperti ini ya, karena terakhir menonton film-film drama romance Bismillah seperti Kunika Suamimu. Bismillah Kunika Suamimu, bukan Cinderella, terus Iya. Argantara. Argantara itu cukup. Itu juga film yang Tiara sama Oh itu Nicole. iya itu Malaysia Seagull. Malaysia Seagull itu cukup membuat bulu jemputku keriting ya, pelan-pelan kayak jemput keriting gitu kan. Tetapi film ini tuh apa ya? Menurut aku cukup bisa enjoy. Padahal tadi aku udah bilang, aduh gue ngantuk, pasti ngantuk ini gue ini anjing. Tetapi ya Di luar dugaan nggak ngantuk. di luar Tan. dugaan ya dia membangun atmosfernya itu kayak apalagi Sampai apa Gerald lagi tadi ada- berbisik di sebelah gua sampai gua denger, seru juga. Iya kayak Seru juga ya. Tau nggak itu karena apa? Itu karena perpaduan aktornya sama Actingnya bagus ya? Actingnya bagus, dialog sama ceritanya gitu. Iya, Jadi iya. kayak kombinasinya tuh menurut gue tepat sih gitu. Jadi kayak cukup menarik untuk diikutin. Kayaknya udah catatan Iya kita. sih, kayak itu maksudnya udah kayak- mencakup semua ya. Iya, maksudnya kayak Udah, cameo-cameo udah. yang lucu, mengisi-mengisi apa ya, selingan-selingan ice-break gitu lah. Si Manoj Manoj Punjabi. masuk, Manoj Punjabi gitu, masuk. Bahkan bicara. konten kreatornya juga masuk tuh si Sama Si Elisa. Eliza masuk. masuk. Si Hanungnya juga masuk. Hanung pas di mana? Dokter. Iya dokter. Oh iya. Itu Hanung. Terus udah sih. Dibuatnya ringkes sih, dia nggak terlalu Ringkes, banyak bener. dramanya kan, kayak plotnya juga lumayan cepet kan, dari Betul. ini terus intinya tiba-tiba selingkuh udah gini Ini dipadatin kok. Dan satu yang gue suka adalah perkembangan karakter dari Mas Aris dari yang dia tuh Dari yang green dia flag- kayak green flag- family man. green flag banget, terus tiba-tiba dia jadi red flag. Iya. Dan juga si Rani ya karakter developmentnya menurut aku cukup dapet lah gitu Iya, ya, iya, cukup iya. dapet di film ini gitu. Overall sebenarnya ini film cukup oke lah, Cukup cukup recommend berhasil, untuk iya. dinonton. Tetapi apakah ini luput dari catatan hitam? Oh, tidak. Tentu tidak gitu. Iya. Makanya mungkin kita akan bahas catatan hitam film IPA adalah Maut. atau dalam bahasa Inggrisnya The Sister in Love The Sister in Is Love. dead. Padahal sebenarnya yang It's bagus deadly dong goblok, bukan. Deadly itu mematikan tolol. Death. Mati dong. The Sister in Mati Love ya. Sex in the Kitchen 3GP. Itu mah
footage-nya dong. Ada. Bukan judulnya. Sebenarnya gue lebih suka judul-judul kayak gitu loh. Boosting. Sister in love with my husband gitu-gitu ya. Iya, Gue iya, lebih suka iya. judul gitu-gitu sih Cheated sebenarnya. cheated behind the Cheated, wife. ya. The wife. Sebenarnya ya kalau kita ngomong soal catatan hitam ini, aku nggak tahu ini catatan hitam atau enggak, tetapi ternyata untuk orang yang belum pernah ngikutin ceritanya, Vidya menangkap ini orang yang invest banget ya ini. Iya, Invest banget dia Dia tiap video Jumat ngikutin nungguin nih. dari sudut pandang orang yang ngikutin banget konten TikToknya si Eliza itu waktu bikin Ipar Adalah Maut ini. Betul. Ternyata banyak hal yang Banyak banget. ya. Yang dirubah. Berapa persen kira-kira yang dirubah? 50 ada? 70 lah. 70% yang Itu dirubah. tuh beda banget sih. Oke. Beda banget. Jadi kalau cerita aslinya apa yang terjadi di sana? Kalau cerita aslinya sama, tapi Oke. cara ketemu apa namanya ketahuan selingkuhnya tuh Beda. nggak segampang itu. Oke, berarti dari awal sampai tengah itu udah sama. Iya, terus Mirip-mirip lah. respon Mirip-mirip Raninya lah. juga berbeda. Nah, dramanya yang dibuat beda. Oke. Kalau ini kan masih ringan Kalau yang ya. di situ ketahuannya gimana? Gini, kalau di drama, kalau di TikTok, mbaknya Aris tuh tahu, tapi udah sering gini. Bisa, kamu nggak curiga sama si Aris? Oh, yang ngodein justru si mbaknya. Tapi si Nisa kayak kakak apa ini? namanya? kakak ipar. Kakak iparnya. Enggak kok, aku percaya sama Mas Aris. Kata Nisa. Coba deh dicek aplikasinya, mungkin di tele. Enggak kok Mas Aris gak main tele. Coba ada berapa kalkulator di HP Aris. Katanya gitu. Karena sekarang ada fake Bisa diubah. fake kalkulator tuh bisa nyimpen satu aplikasi. Iya, benar. Aplikasi yang diumpetin gitu. Gambarnya diubah kan? Jadi Iya. sebenarnya itu kalkulator pas. Enggak, jadi benar. Jadi kalkulator pas kita masukin beberapa nomor, pas masuk itu tuh ada aplikasi-aplikasi yang kita umpetin. Iya. Karena kita nggak bisa cari kalau di Betul. luar dari aplikasi Itu di HP aku ada. Canda. Dia bercanda, tenang. Canda. Yang mau sama dia lu doang. Betul juga. Kan soalnya gue nggak pernah Dia takut insecure ya. Anjing kau. Anjing kau. Iya, jadi kayak banyak Mau banget. cerita. Hehehe. Makanya ini ceritanya nggak terlalu dibuat rumit sih, nggak Oke. terlalu drama dibandingkan dari di TikTok, karena aku pas baca dari TikTok tuh itu tuh bener-bener mainin emosinya parah banget. Oke. Dan emosinya tuh parah banget. Kalau ini cuma kayak Jadi iya, kalau ada orang yang kesel banget nonton filmnya ini, kalau kalian nonton konten TikToknya si Eliza itu bakalan lebih kesel berkali-kali lipat. Karena sebenarnya gue tahu kenapa dibuat kayak gini, selain untuk mempersingkat cerita itu. Karena gue tahu karena si Hanung ini seperti ingin menanamkan pesan moral gitu kan. Makanya dia udah nyiapin quotes gitu. Kalau misalnya dia angkat adaptasi 100% sesuai cerita TikTok itu, jadi nggak ada pesan moralnya mungkin ya. Jadi kayak dia nggak bisa masukin dalil ayat yang udah dia siapin itu. panjang juga sih Hadis-hadis. pasti ceritanya. Kayak gitu. Masih bersangkutan dengan itu ya. Jadi menurut aku, karena dia terlalu padetin dan terlalu mencari-cari ya, gimana ya caranya biar gue bisa nge-reveal perselingkuhan di film ini. Jatuhnya jadi goblok aja cara dia me-reveal perselingkuhan. Iya. di film ini. Semudah versi itu film, kan? versi film. Iya, semudah Karena itu. terlalu mudah. Oke, jadi kita padatkan dulu ya ceritanya. Intinya Mas Aris nikahlah sama si Nisa. Adiknya udah besar, mamanya pengen kuliah di Semarang. Nah, Awalnya nggak pengen tinggal di rumah kakaknya, Pengen ngekos. tapi ibunya khawatir. Khawatir karena Nisa ini Rani ini adalah anak yang manja gitu kan. Takutnya mamanya ya biasalah ibu-ibu gitu. Nggak ada pengawasan Iya. lah gitu istilahnya. Tinggal di rumahnya Mas Aris, mulailah tuh terjadi kejadian-kejadian. Mas Aris lihat dia mulai nggak accident, nggak pakai hijab. Nggak pakai hijab, dia pakai tank top doang. Pakai tank top doang. Terus Terus nggak sengaja keluar dari kamar mandi pakai Iya. handuk doang. Basah-basah. Anduknya kebuka. Handuknya kebuka, kelihatan lah pentilnya dikit. Nggak tahu sih. Aslinya kayaknya begitu sih. Iya, terus kayak basah-basahan di kamar mandi, akhirnya nyetok di kamar mandi. Iya. ya kan? Cara mereveal ya, jadi suatu hari si Nisa ini nyetir set di jalan tol. Nelfon Mas Aris nggak diangkat. Terus nelfon si Rani diangkat kan. Ternyata Rani itu lagi selingkuh lagi. Si Nisa bilang, tolong dong suruh Mas Aris jemput Raya di sekolah. Aku ini nggak bisa nih, nggak sempet kayaknya gitu karena di jalan tol ada kecelakaan. Cenah. Habis ditutup teleponnya si Mas Aris nelpon kan. Mas Aris nelpon pakai HP-nya. Oh iya nanti aku jemput Raya ya, tenang aja. Nah ini yang bego nih. Ini yang paling bego ya. Mas Aris itu Mau matiin telepon. tapi yang dia pencet Nggak kepencet apa-apa. nggak kepencet apa-apa. Nggak dipencet kayak mute atau apa gitu. Gue nggak tahu pokoknya gimana caranya dia tuh matiin telepon tapi Kayak sembrono aja kayak. iya terus Tapi nggak dicek gitu. terus tiba-tiba si Nisanya somehow juga nggak matiin teleponnya Iya, gitu. belum matiin teleponnya. Terus tiba-tiba
karena teleponnya belum dimatiin di sana, Nisa bisa denger lah percakapan Mas Iya. Aris dan Sama Rani. dan Rani. Disitulah Nisa jadi tahu ternyata selama ini suaminya selingkuh. Maksud gue itu adalah cara mereveal perselingkuhan yang apa sih? Yang bikin muak. Kamu pasti muak ya. Apa sih? Tuh. Kayak maksudnya Mau dibandingin nggak sama TikToknya? Nah, kalau di TikTok ceritain. Kalau dari TikToknya, akhirnya kan dia dengerin kata mbaknya Mas Aris untuk ngecekin itu. Ternyata Oke. bener ada kalkulator dan di dalam itu ternyata ada Telegram. Dan ternyata selama ini Mas Arisnya main Telegram, tapi nggak kelihatan kan aplikasinya. Dia bukalah. Telegram itu set. Terus dia buka itu ada namanya Rani. Ada grup buka nggak di Telegram dia? Kagak tahu dong. Bisa-bisanya nanya gue. Sharing gitu ke Mas Aris anjing. terus dibuka lah Telegram. Dia Set. buka Telegram. Ternyata ada chatnya Rani. Pas dibuka, ketahuan lah perselingkuhan di sana. Tapi nggak cuma sampai situ. Banyak video-video yang mereka buat, foto-foto, video-video. Iya, mereka aslinya kayak nge- gitu. Ada Ternyata direkam. Iya, di Telegram itu, di room chatnya mereka berdua tuh ada foto-foto mereka telanjang, mereka ciuman, mereka video segala macam. Begini ada di situ. Emang kayak gimana sih kalau bukan gitu? Tahu lu? Ada juga begini doang digesek-gesek. Oh, itu bukan ngentot namanya. Apa tuh namanya? Ngaji, asah biji. Sering banget, dan juga kalau dari cerita TikToknya, si Rani ini punya pacar. Oh ya? Iya. Di sini Rani nggak punya pacar Di sini Rani filmnya. nggak punya pacar, Oh. makanya itu tuh kurang kayak Gitu. Kurang greget, kurang Rani greget. tuh nggak meninggalkan siapapun gitu. Oh. Di sini tuh Rani punya pacar yang dia tuh udah persiapan mau menikah. Betul, namanya Yusuf. Namanya Yusuf. Gue nggak tahu ya, mungkin si Mas Hanung ini mentok gimana ya cara mereveal perselingkuhan ini. Jadi menurut gue tuh paling nggak masuk akal banget. Terus Dan dia itu- si Rani tuh aslinya lebih ngenyek ya. Ceritain lah Rani. Nanti. Ya itu pas di belakang ya. Iya, ntar. Karena apa ya? Karena sangat digampangkan. Jadi kayak terlihat tolol gitu. Iya, benar. Jadi kayak maksud gue kayak malah jadi kayak film itu sayang banget udah hampir bagus karena kan itu adalah adegan klimaks ya. Iya. Perselingkuhan itu terreveal ya. Tetapi dengan dia mereveal perselingkuhan kayak gitu, gue melihat film itu jadi aduh sayang banget, jadi tolol Iya, gitu. maksud gua ini kan sebuah kecerobohan. Berarti si sutradara mau ngasih tahu bahwa si ininya tuh clumsy gitu kan si Mas Arisnya. Sedangkan dari depan tuh nggak ada plot yang Dia tuh Iya, mengarahkan dia tuh clumsy Mas gitu Aris ini loh. pinter loh Iya, gitu. Dia S2 Denmark loh ya. Di Denmark Iya. gitu ya. Enggak, maksud gue kayak tahun 23. Berapa sih? 23 lah 24 atau masa orang nggak bisa mencet tombol ini anjing, tombol HP dipencet Iya. doang lo anjing. Apa tuh mungkin HP Udah lu gitu, udah gitu kan dia selingkuh ya. Maksudnya kayak masa dia tidak memastikan itu mati dengan baik? terus baru mulai Itu. bercerita. Terus sengaja pas ngomong itu sengaja banget tuh. Gue tahu banget dialognya sengaja banget. Raniku I love you sayang, Raniku sayang. Itu Dia kan harus Rani banget. cara ya. reveal yang tolol gitu. Kayak Mas Aris, itu HP lu tuh ini kali dia pakai apa sih? Screen guard itu terlalu tebal. Anjing, cocok. Anjing. Oh iya. Ya udahlah, impas gua kan tadi ngirup kentut lo. Jangan-jangan si Mas Aris ini pakai skin guardnya tuh 10 gitu. Jadi pas Makanya nggak ditutup- kepencet ya. Jadi Mau dipencet juga nggak bisa. HP-nya itu udah bukan layar sentuh, layar injek anjing. Harus diginiin kalau mau matiin telepon ya anjing. Yang gua kesel juga kan itu layar ngesot anjing. tombol tutup telepon itu kan warna merah dan warna merahnya tuh gede gitu. Tapi yang dipencet tuh sampingnya. Tombol mute anjing. Iya, Itu pun di nggak antara dipencet. tombol mute. Itu pun nggak kepencet. Itu pun kagak kepencet, maksud gua setolol itu kah? Gitu. Itu terlalu tolol dan aneh juga si Nisanya ngapain dia kagak matiin teleponnya, ya kan? Kayak sengaja banget Nisanya juga di seberang sana tiba-tiba udah screen record anjing. Iya. Udah voice note Iya. anjing. Iya, voice itu note. juga gua kaget kok tiba-tiba udah nyiapin screen record. Kapan Nggak, screen recordnya? maksudnya kayak Anissa, lu mencet tombol itu nggak bisa, tetapi lu bisa tuh nge-scroll HP lu buat mencet voice record anjing. Iya, kayak udah gitu screen recordnya tuh ke-recordnya dari apa? Dari awal. Dari awal maksud gua adalah kalau lu nggak sengaja menemukan itu, lu shock dulu, baru lu berpikir sejenak, baru lu buka voice note itu pun kerekamnya harusnya dari tengah. Iya, benar. Lah ini kerekamnya dari awal percakapan si Rani sama si Mas Aris. Tapi syukur ya adegan ini tuh diselamatkan lagi-lagi dengan Actingnya actingnya Nisa. Michelle Judith. Actingnya Iya. Nisa. Michelle Judith iya, actingnya bagus banget, diselamatkan itu. Tapi aku sama mikir gini, kenapa dia buat di spillnya
Itu dengan cara gitu tapi bukan dengan cara yang aslinya. Ada kan keluaran produksinya si Manoj juga yang layan putus. Itu Pak Manoj juga kan? Kurang itu lebih. kayak gitu. Kurang lebih ya. Kayak gitu cara ketahuannya ya. Mungkin kalau misalnya dia buat sama, orang mikirnya kayak buat apa nonton sama. Sama ceritanya Gas gitu. Cuma feelnya beda gitu. ini doang, beda selingkuhannya doang ya. Iya, jadi ya mungkin dia cari cara yang lebih yang lain dah gitu. Tapi menurut gue kayak lagi-lagi ya, dengan dia mereview kayak gini, menurut gue kayak Mas Hanung jadi kayak terkesan males dan kehabisan ide gitu. Iya. Padahal begitu banyak cara dia mereview ya. Gue tuh tadi hampir kayak wah keren nih. Ketika Pak Junaedi, si namanya Rani di HP-nya Aris tuh namanya Junaedi 2. Iya. Tiba-tiba Junet juga. pas mereka lagi di kantin sekolah itu, telepon lah kan, ting terus Iya. bunyi Junaedi 2. Iya. Tiba-tiba Pak Junaedi Junaedi akhirnya datang. datang. Itu alangkah lebih bagusnya terreveal di situ. Iya benar. Iya, kayak itu udah keren loh kayak gitu. Iya, Tiba-tiba padahal udah keren cara- loh. Cara merevealnya kayak gitu, kayak drop side. Selanjutnya ya, gue mau membahas soal detail-detail kecil yang apaan sih ya. Ingat gak? Ini juga sempat diskusi dengan Alpi di Iya. awal film. Apa? Mereka lagi romansa-romansa antara Aris dan Nisa lah gitu Iya. kan. Jadi udah mulai terbangun lah cintanya Aris sama Nisa ini sukanya udah mulai terbangun. Ada satu adegan mereka mau pulang kampus, hujan-hujanan. Ya kan? Si Nisa pegang buku, si Aris juga pegang buku kan. Pas mau keluar, wah hujan. Kata Aris, Nisa tunggu di sini ya. Tunggu di sini. Ditaruhlah buku. Mas Aris pergi ke dalam. Tapi Mas Aris nggak bilang mau ngapain ya. Tiba-tiba si Nisa somehow badung, lari aja dia Iya, ke kagak mobil. mau nunggu. Hujan-hujanan. Pas dia mau buka mobil dia kerepotan kan. Jatuhlah barang-barangnya dia kehujanan. Tiba-tiba Mas Aris begini bawa payung. Set. Anjay, romantis banget. Tapi pas kamera zoom gini, lah Mas Arisnya basah juga. Basah juga. Masalah basahnya bukan karena kehujanan kayak gitu. Datang-datang tuh udah basah kuyup Iya, juga gitu. kayak abis nyelam, tau gak lo nyelam? Nyelam, basah nyelam. Enggak sih? Kayak habis kecebur got gitu ya. Iya, basah kehujanan kan paling dia ininya doang nih. Kayak Cepritan loh. ceprikan gitu. Iya, kan. ini tuh basahnya tuh basah kayak abis orang nyelam ke kolam renang Tapi dengan anjing. kondisi Mas Aris payungnya Pakai udah payung. pakai payung. Berarti Iya. kan pas Mas Aris jalan dari gedung itu ke Pakai tempatnya payung Nisa, itu? payungnya Mas Aris di bawahnya begini apa dia kan? Iya. Kayak lu payungnya sama. Kan bisa lu pakai sendiri dulu. Dulu. Maksud gua adalah drama Korea. Lu kalau contoh mau adegan hujan-hujanan drama Korea tuh lebih real. Ini tuh menurut gua mau terharu, mau menikmati adegan Oh, romansa iya, itu pun iya. kayak nggak jadi gitu. Kayak gitu. Jadi kayak Tersalah fokus kita. selanjutnya adalah gue juga salpok dengan kayaknya kuenya si Nisa itu seenak itu ya. Iya. Karena dia ini cuma bisa masak itu cupcake mulu. Itu awalnya kita mikir begitu, tapi terakhir-terakhir dia bikin yang lain, creme brulee, gitu-gitu. Enggak awalnya. Awalnya doang, awalnya. Awalnya begini kan si mamanya bilang, "Ih, kalau si Nisa sukanya baking Oh, gitu." iya. Oh, di pikiran gue anjir jago baking nih. Iya. Bikin apa? Cupcake. Bikin cupcake. Oh, udahlah cupcake. Terus ada adegan lagi Dia ke rumah kakaknya tuh, si Aris. bawa cupcake lagi. Tapi cupcake-nya sama, cuma dikasih whipped cream sama cherry. Kayak- Cupcake-nya itu yang kemarin dipakai syuting gitu. Udah pasti itu. Oh, oke keren. Terus adegan berikutnya adalah dia udah punya toko yang dia taruh Masih cupcake lagi. Cupcake itu lagi ya. Itu lagi, toppingnya sama, choco chips itu lagi. Iya. Choco chipsnya juga tempatnya sama. Iya, bener. Kayak, ini cupcake yang sama dengan yang dipakai sering kemarin-kemarin. Mungkin emang SOP-nya choco chipnya naruhnya di sebelah situ. Oh gitu. Positive thinking. Standar ya, standar kitchen-nya. Standar SOP-nya. Terus adegan di perpus juga adegan yang apaan sih nggak sih? Kayak lumayan. masa adegan si Rani ke perpus ya, masa perpus tiba-tiba dimatiin aja lampunya gitu ya? Itu Nggak- gara-gara masa nggak ada itu mah gara-gara pemberitahuan? mau dilecehin sama si ini. Ya, Tapi masih nggak nggak ada yang make jaga. sense. Nggak Iya, make sense. iya. Tadi kan si Eliza bilang, jangan lama-lama ya, gitu kan. Ya, si penjaga perpusnya. ininya. Lah kalau misalkan udah mau dimatiin dan ditutup, lu larang aja dia langsung Eliza- ngapain? At least si Elizanya itu yang jadi content creator-nya itu kan jadi cameo, dia meriksa ke dalam dong Iya, kalau kalau dia jadi pedagang. harusnya dia ngecek ya di dalam kayak, Iya. Mbak, saya udah mau pulang gitu. Iya. Tiba-tiba Kalau tahu dia masuk. Iya, kan Tiba-tiba ada kartu, ada apa gitu. dimatiin aja lampunya langsung diperkosa lah di situ si Rani. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Sampai diperkosa. Direcehkan. Adegan itu ada hanya untuk biar Mas Aris jadi hero aja sebenarnya. Iya, benar jadi hero buat Biar Rani. si Raninya juga baper sama itu. Tapi menurut gue itu adalah atmosfer yang dibangun yang lagi-lagi yang apaan sih gitu. Apaan sih, sumpah. Kenapa nggak dibuat kayak misalnya di gudang belakang kampus gitu Iya. yang Lu kira jamet. Ya, Timbang di bukan- perpus? Momennya tuh bukan Oh, iya, perpus iya. tiba-tiba maksain banget dimatiin terus dia datang ke Iya. Terus kayak
tadinya kan di situ. Iya sih. Iya kan? Niatnya kan ngetop gitu. Betul. Kayak jangan-jangan dia habis nonton ini sih. Inelabelary gitu ya. 3GP nih si cowok ini ya. Jadi kayak dia punya fantasi gitu. Lanjut ya, gue mau bahas soal adegan shower juga. Nah, ini masuklah kita ke adegan shower nih. Ini adalah pertama ya. Iya. Jadi The ceritanya first couple of the Rani and the Aris. ada Rani. Jadi ceritanya si keran di kamarnya Rani rusak gitu. Diperbaikilah sama Mas Aris. Cekrek. Itu juga nggak ada urusannya apa? Tunggu, sebelum diperbaiki, dibuat si pembantu di rumah itu pergi gitu. Iya, Dibuat rumah itu pulang. kosong. Gue pikir kayak, oh ya udah, ternyata sosok pembantu di rumah itu pun gak berpengaruh apa-apa. Yang kita kira pembantu itu awalnya tinggal di situ. atau gue gue pikir kayak, oh jangan nanti si pembantu ini yang bakal ngelaporin nih ke ngelaporin nih ke si Nisa nih soal perselingkuhan, atau at least si pembantu ini kayak kasih inilah Hin. kayak kasih hint, bu gitu kemarin saya gitu. Iya. Ternyata enggak, pembantu ini ditaruh hanya untuk dipergiin. Cuma buat ngasih tahu detail Kalau- ada orang atau enggak tuh di rumah. Iya gitu. Jadi sebenarnya itu juga nggak penting ada pembantu itu. Nah, pembantu pulang, Mas Aris bersih-bersihin lah kan, tak. Nah, Rani pulang sekolah tuh, set. Udah tuh tiba-tiba Mas Aris bener-benerin ini, selangnya bocor. Iya. Basah-basahan sama mereka, ya basah-basahan. Tiba-tiba Si Rani, mau pergi, aku pergi ganti baju dulu ya. Tiba-tiba Enggak. kepreset, keperlukan Nah itu, Aris. iya adegan kepleset itu set, kepelukan di dada gini, langsung langsung ternyata lah si Rani ya. Iya. Adegan yang di mobil juga tuh, yang habis si Rani ketakutan, habis mau Iya, diperkosa, terus tiba-tiba langsung ke si Rani gini, terus pas dia begini, Tercipok lah. tercipuk dikit, tercipuk tipis, Cipok tipis. tercipuk tipis, set gitu. Menurut gue kayak itu adegan yang apa Apa banget sih? Itu adegan Ih, apa tapi sih yang banget? maksa banget di toilet adalah, ingat nggak Mas Aris itu bilang gini, bentar ya ini agak lama soalnya keran yang dibeliin sama si Mbak itu ukurannya nggak pas, jadi gini gitu kan. Terus abis dia bocor tuh, muncat kan tuh air, mereka basah-basahan, bentar kamu tahan ya. Dia ambil sesuatu, plak Pas. lah. Terus dari tadi lu gini-gini ngapain kalau pas lu plak itu kerannya langsung jadi? Tahu gitu kan gini aja plak dari awal. Iya, dari awal. terus lu begini-gini ngapain? Bentar ya, kayak Itu bisaannya Mas Aris biar ngentot. Nah, kalau itu gue setuju. itu ternyata strategi. Iya. Strategi. The strategy of Udahlah, di akhir-akhir ketika persimpangan sudah terreveal, terus mamanya akhirnya kan sakit, mamanya tinggal di rumah situ, jadi mereka nggak bisa cerai lah karena mamanya pengen tinggal bareng kan. Nah terus dibuat ini adegan ternyata Rani hamil, Rani uwe gitu kan. Nah nih si Rani tuh hamil, tapi ya lu lihat deh make upnya kayak orang mau kena virus zombie anjing. kayak orang hipotermia di Mount Everest anjing. Udah pucul, terus matanya Iya. dibuat kayak ada apa sih? Dark circle gitu kan? Iya, eyeshadow hitam gitu di bawah matanya. Tau gak sih kayak adegan kesurupan di Keramat anjing. Iya. Kayak Rani lu kayaknya ketempelan anjing. Ketempelan, Bukan iya. hamil. Ketempelan. Di Rukia Rani. Harus ditanya dia habis dari rumah kosong mana. Ada dari hutan gondol mayat gitu si Rani. Maksud gue kenapa make-upnya kayak gitu ya? Gak unnecessary gitu. Maksudnya kalau muntah ya nggak usah makeup yang kayak gimana Ya juga. buat pucat aja sih Dibuat bibir pucat, nih. bener. Iya. Kenapa ada mata-matanya kayak, sumpah lu nonton deh kayak itu beneran kayak si Rani itu dikit lagi mau jadi zombie. Kayak Iya, bener. tren tubusan, kayak tren tubusan banget gitu. Mana pakai keringetan lagi. Iya. Kayak dia keringetan gitu anjing. Gitu tuh. Nah, tapi di situ juga ada beda ya. Karena di situ si Rani dibuat dia menyesal. Iya. Padahal aslinya Aslinya ketika ketahuan ini cerita yang di TikTok ya. si Raninya tuh malah makin nyolot. Dari situlah si Nisa kaget kayak Sebenarnya itu ada juga adegan si Rani nyolot ya di film ini. Ada yang waktu di rumah mamanya, tapi sebelum mamanya sakit. lah itu karena dia ngerasa dia tuh disalah-salahin semuanya gitu. Oh, Makanya tetapi dia nyolot. Aslinya tuh dia lebih parah daripada itu. Jadi katanya sifat aslinya si Rani tuh nggak kayak gitu. Tapi setelah itu tuh kejadian, setelah mereka ke gap selingkuh, jadi nyolot, malah nantangin ya udah lu cerain aja si Aris. Aris buat gue kan lu mau turun ranjang, ngapain buat apa gitu? Cerain Aris. Gitu. Jadi kayak lebih nyolot. Kalau di sini dia minta ampunan. Di TikTok nggak ada Rani minta ampunan kayak gitu. Malah dia makin nyolot. Itu kurangnya tahu. Gue kesini nonton ini nggak untuk sampai situ doang gitu, tapi ternyata yang disajikan kan ke kita kayak gitu, dia menyesal akhirnya ya kan. Terus juga kalau di TikTok Rani tuh hamil sama Mas Aris
dia tuh gugurin gitu sebelum si Nisanya tahu. Jadi kayak gitu ya bedanya. Ternyata si Raninya ini sampai akhir pun dia tetap Sampai akhir pun tetap tidak gak pernah bisa. minta maaf ya. Iya. Bahkan tadi Vida cerita si Rani itu pernah bilang ke Raya ya di aslinya. Iya, di Raya TikTok. gimana? Raya Raya, bentar lagi Onti bakal nikah sama papa kamu, jadi mama kamu nanti 2. si Rani aslinya Wah, Kayak gitu. monyet. Jadi sebenarnya kayak film ini tuh udah hampir perfect sih, cuman kayak beberapa detail dibuat beda, tetapi jatuhnya malah jadi terkesan malas sih. Itu sih yang sayangnya di situ doang sih, missnya di situ doang. Tapi kalau di sini Udah mana mamanya gila kan aslinya, Iya, ada mamanya gila mamanya nyala-nyalain depresi, Nisa. iya. Kalau di sini ceritanya mamanya berpihak sama Nisa. Iya. Padahal aslinya sebenarnya mamanya berpihak sama Rani ya. Pertama berpihak pada Nisa, abis itu Nisanya terus Rani diusir kan dari rumah. Nah, mamanya kena depresi. Yang akhirnya ingatannya cuma tentang Rani. Jadinya kembalilah masa-masa kecil yang dimana si Nisa tuh nggak pernah disayang sama ibunya. Makanya jadi Rani terus yang diomongin. Si Nisa tuh nggak pernah dapet pembelaan. Makanya sampai akhir tuh si Nisa tuh sakit hati banget sama ibunya. Nah, sekarang update terbaru katanya mamanya udah nggak ada ya. Meninggal, Udah iya. nggak ada kayak gitu. Dari sisi yang nonton konten TikToknya, apa yang harusnya ada biar nambah ngeselin nih film? Yang harusnya ada tuh kasih lihat lah Rani situ sifat aslinya Rani tuh kayak gimana, terus drama-drama gimana si Nisa tuh dibuat setersiksa itu. Kalau ini tuh selesai aja kayak Rani hamil, ibu meninggal, Rani sukses, Nisa Nisa sukses. selesai. Padahal nggak kayak gitu. Ceritanya tuh lebih complicated daripada film yang terjadi. Dan menurut aku itu yang harusnya bisa jadi pelengkap film ini. Lagi-lagi ini tuh mungkin idealisnya Mas Hanung yang selalu ingin taruh pesan moral mungkin ya di filmnya. Jadi kayak karena kan film-filmnya Mas Hanung tuh ingin dia kasih quotes pesan moral gitu kan. Kalau misalnya dibuat kayak gitu lagi-lagi kayak jadi nggak ada pesan moralnya Iya, kayak drama aja jadi kan. sinetron Iya, di benar-benar. RCTI aja Setuju, gitu. setuju. Terus setelah si ininya menyesal, si Mas Aziz menyesal, dia sempat kayak datang ke pengajian gitu. Terus ada dakwah dari si ininya, dari penceramahnya bilang, iya riwayat Bukhari Muslim yang bilang ipar adalah maut. Jadi scene itu hanya untuk menunjukkan hadis itu. Maksud gua, di pengajian itu. Ya sebenarnya kayak emang the whole movie itu intinya ya di adegan itu. Maksudnya terus di akhirnya dia jelasin lagi, dia ada lagi hadisnya. Iya. Maksud gua jadi jelasin hadisnya 2 kali. Ya emang itu mungkin idealismenya Kenapa nggak 1 kali aja? idealismenya sutradara aja Iya, mungkin pengen kayak gitu, ya. menekankan aja. Iya, pengen ada kayak ada penekanan. Ini lo pesannya nih. Iya gitu. gitu. Cuman kayak maksudnya iya tahu Mas Hanung tahu gitu. Iya, udah baca tadi. udah ngerti gitu kan maksudnya gitu. Ya, langsung saja habis ini kita mau manggilkan ini adalah seorang ahli. Dia ini kakaknya Mas Aris. Oh, enggak dong. Kakak angkat karena dia cindo. Langsung aja kita panggilkan ada dia Profesor S. Kulu. S. Boring. Overall tentang film ini menurutmu gimana? Overall, film ini sebenarnya memiliki premisnya yang seperti sinetron, tapi eksekusinya sangat bagus. Dari pemilihan cast-nya, penulisan skenario yang rapi, dan penempatan action yang tepat. Aku nggak bisa bayangin kalau film ini, kalau bukan disutradarai oleh Hanung Bramantio, bakal sinetron apa ini. Iya, benar. Dan ada aja film ini ditulis sama Vidya. Bukan video ini. Vidya kamu ada namanya video juga. Vidya Talisa. Vidya Talisa. Gue yakin akan dibuat Rani ini menikah sama Nisa. Tapi kayak gitu ya. Bisa Vidya kan yang kayak Aneh gitu banget. ya. Orientasi yang aneh-aneh. Atau si Mas Aris bakal ngetrut Rani di kebun raya. outdoor. Dia kan seneng fans outdoor gitu. Suka genre-genre pop yang berbeda gitu. Iya. Gitu. Syukur tapi emang berarti semua komponen di film ini tuh sutradara, penulis menjadikan kolaborasi yang oke ya. Mantap, iya. Berkolaborasi dengan oke gitu. Catatan putih dulu. Yang putih, aku suka banget dengan perpindahan scene yang terasa cepat, tetapi alurnya itu berkembang dengan pas. True. Sehingga kita itu tidak stuck di satu fase tertentu. Betul. Kalau catatan hitam, Dari HS apa Yang catatan hitam? paling satu aja sih, aku salvo pada adegan Nisa lagi curhat sama Manda di depan kafe. Manda itu kelihatannya seperti cewek-cewek kantor yang main laptopnya, tapi pas kesorot kamera kerjaan dia cuma nge-zoom in out Microsoft Excel dia. Oh. Jadi tabelnya jadi besar kecil.
Kayak gitu. Itu Gua nggak sih. nyadar loh. Itu adalah kerjaan-kerjaan pekerja-pekerja Gen Z. Iya. Ya kan? Jadi seolah-olah kayak kalau di kantor kayak lagi kerja padahal pas ke belakang lagi main Instagram, Spotify Scroll gitu, TikTok. scroll TikTok. Pekerja-pekerja Gen Z makanya pada banyak yang dipecat anjing. Oknum, kita menyebutnya oknum karena nggak semua Gen Z kayak gitu. Gen Z ada juga kok yang mau kerja. Semua Gen Z sih. Enggak, Gera yang bilang ya, bukan gue ya. Kan ya, Es. Tapi lu tau gak ada, ini cerita beneran yang gue jadiin konten. Apa? Ada karyawan gue Pak Kimbab. Dia bilang, maaf Pak, hari ini saya tidak bisa masuk kerja karena apa coba? Karena nggak ada yang Saya antar. nggak bisa ngantar. Ngapain nggak bisa ngantar? Enggak, bukan karena nggak ada yang antar. Lalu naik Gojek dong anjing. Nah itu dia. Kenapa enggak? Ya kan? Lu naik Gojek pertanyaan- anjing. Iya. Itu pertanyaannya. Terus masa gue sebagai owner yang harus memaklumi Iya. lu nggak ada yang nganter? Udah gitu itu cowok dan rumahnya nggak nyampe 10 kilo dari outlet Pak Kimbab. Bukan boti kali itu. Nah, Lah, emang lu kayak gitu? enggak, gue mah kalau nggak ada gue gas terus. Harusnya kayak gitu kan. Belum selesai sampai di situ. Udah ditawarin. Ya udah, kita bayarin aja kamu naik kendaraan umum, naik angkot atau naik apa. Tahu gak dia jawab apa? Wah Pak, angkotnya nggak masuk ke dalam gang saya. Ya mana ada angkot masuk ke dalam gang Kalau anjing. masuk ke dalam gang kamu itu namanya Grab ya. Lu naik becak aja lu harus jalan keluar. Lu naik dokar juga jalan keluar. Kalau lu mau masuk depan rumah kamu itu namanya itu Grab. Kalau enggak itu namanya Angelo antar jemput lonte. Langsung depan rumah kamu kontol. Oke, overall bagi aku sebenarnya film ini untuk aku si paling benci sama drama romance. Aku kaget sama diriku, ternyata aku cukup enjoy film ini ya. Bahkan aku pikir aku bakal ngantuk, aku sama sekali loh aku nggak ngantuk. Menurutku perpaduannya sangat pas ya, actingnya oke, kameranya bagus, segalanya itu menurut gue cukup bisa dibilang ini tuh film lah, bukan sinetron. Jadi kayak menurut gue untuk orang kayak aku, ini akan menjadi subjektif sih ya. Cuman kayak aku bisa kasih nilai ini tuh di 7/10 lah. Bagi aku tuh udah tinggi sih untuk aku sih paling anti film seperti ini sih. Aku 7/10. Yang lu suka? Yang aku suka kamera worknya sih. Kamera worknya ya? Warnanya juga bagus, aku suka. Alpi, overall film ini Film ini Lu telaah. lumayan seru dan gue terkesan sama actingnya bagus banget. Jadi gue mau dialog sejelek apa, mau shootnya sejelek apa, kalau actingnya bagus itu bisa mengobati kekecewaan penonton terhadap filmnya gitu. terus Jadi, juga satu hal yang aku sayangkan aja sih dari film ini itu adegan ngentoknya kurang disorot sih, kayak kurang kelihatan. nggak ada suara pak-pak-paknya tadi ya. Nggak real ya. Gak real aja, kayak kurang kelihatan. Harusnya durasi ngentoknya tuh kayak di film-film lah 28 menit gitu, 14 menit. Goblok kalau gitu lo nonton aja ke Brazzer anjing, nggak usah ke film bioskop tolol. Ya Tapi udah, saya bawa anak kecil BTW ini intermezzo. by the way ini tolol ya, buat buat masyarakat. jangan bawa anak kecil di film ini ya. Sebenarnya juga ya, kayak gue nggak ngerti otaknya orang itu di mana bawa anak kecil nonton film perselingkuhan ya. Kayak maksudnya kayak meskipun nggak ada adegan ngentot, andaikan aja film itu nggak ada adegan ngentot, otak lu di mana bawa anak kecil nonton film perselingkuhan tolol. Itu satu, itu yang kedua. Masih kecil banget lagi tuh. Iya anjir, yang kedua adalah anaknya jadi nggak betah, jadi Nangis tadi kan? nangis terus begini-begini, Apa jadi dia berdiri? Ini apa sih? jadi mengganggu gitu. Jadi maksud gue kayak buat ibu-ibu ya, kalau misalnya pengen banget nonton film ini tetapi anaknya nggak ada yang ngajak, jangan nonton Bu, kayak Ketipin dulu, Bu. ketipin dulu kayak atau apa gitu. Karena anak kecil tuh udah ada filmnya, ada Garfield, ada Inside Out gitu ya. Jangan maksa lah gitu. Karena nanti anakmu gede jadi Mas Aris Bortorasa kau ya. Jadi Rani jadi Mas Aris Bortorasa kau. Nonton film ini ya, anak itu bukannya malah belajar, malah jadi termotivasi. Iya, karena anak kecil tuh Meresap gitu. Bukannya belajar dari apa yang harus Iya. dihindari, tapi dia malah ngikutin. Malah gitu kan. Betul. sebenarnya orang tuanya pengen ajak anak ini buat misalnya, nak Yang kamu kayak belajar gitu, ya. Niatnya untuk diajari malah pulang-pulang termotivasi. Betul. Termotivasi ya. Ya walaupun sebenarnya sih Termotivasi. nggak ngerti juga anak ya, tapi kan kayak Ma, itu apa dasar? Apa kayak Itu ngentot, Dek. harus dijelasin. Itu namanya ngentot. XX1 juga ya, harusnya XX1 bisa menegur ya. Maksudnya kayak kan Iya. semua film tuh udah diinin. Tapi nggak tahu sih kan, siapa tahu pas beli tiket nggak bawa anak kecil itu ya. Atau kan ke pas seksual kan ininya kan tinggi kan, anaknya ke bawah nggak kelihatan sama petugas tiketnya. Masa tapi pas masuk gini tiket anak kecil Nah, bisa masuk. Tapi penjaga pintunya kan Soalnya nggak penjaga punya- pintunya nggak anak punya- kecil juga. nggak punya- Lanjut. Penjaga pintunya Dylan Wine ya. Lagi-lagi ya. Memilih tontonan yang
kita nanti mungkin ketemu di minggu depan itu ada film. Mungkin kita ketemu di Dilan Aini ya. Kalau masih ada Kalau ya. masih ada karena tadi pas dicek jadwalnya juga udah mulai berkurang. Ada juga satu film horor apa ya? Gue lupa sih. Tadi apa? Marni Wewe Gombel. Marni The the Story of Wewe Jurnalisa Gombel. bukannya mau. Bulan depan Oh, Jurnalisa. masih bulan depan. Kalau nggak salah minggu depan itu ada Marni sama ini calon arang, kutukan calon arang gitu. Apaan tuh kutukan calon arang? Gimmicknya gini, muncul nih di akun-akun film di Instagram. Kutukan calon arang, thrillernya terlalu seram sampai susah dicari di YouTube gitu anjir. Oh iya. Thrillernya terlalu gore. Trailernya? Trailernya terlalu gore sampai susah dicari di YouTube. Maksud gue kayaknya tuh lu abis lu upload lu hype dia anjir. Iya. Terus dibuat seolah-olah kayak gitu ya. Antara susah dicari atau nggak ada yang nyari, tapi dia bilang-bilangnya susah dicari anjing, sosokan banget gitu ya. Dia mau naikin traffic Trailer akun- itu, iya. akun itu supaya orang-orang seakan-akan nyari kan. Nyari ya padahal nggak ada yang nyari, nggak ada yang peduli. Gue aja baru tahu kutukan calon arang film apa sih anjing. Iya. Kita lihat langsung nanti filmnya. By the way, terima kasih buat Vidya sudah ada di sini menceritakan juga cerita di TikTok. Jangan lupa di follow sosmed Vidya dan Iya. jangan lupa di channel Alpi banyak konten-konten. Ada Argumented Text, Iya. ada revisi, Revisi. dan juga Alpi. Ada Verisa yang baru nih ente mau Verisa tayang. yang baru yang itu lucu banget sih itu Iya. ya. Kudu Sama terbang. Alpi. Kayak gitu ya. Iya. Ada juga streaming game di kontennya Alpi dan Vidya juga streaming game ya. Yes. Di TikTok di dia mah. TikTok ya, Mobile Yes. Legend dia anjing. Yes. Si paling Benedetta anjing Iya. ya. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Bye.